warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja khamisa arkani dini wa an'ama 'alal mu'minina bi'idil adha bihikamihi wa tabyini wa ja'ala manasikal hajji ma'khudatan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amini hina arahu rabbuhu wa amarahu bidabhi waladihi Ismail. Asyhadu an la ilaha illallah rabbun jalil wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mubashsyaru fihi fit Taurati wal Injil. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil asil Muhammadin alladzi ja'ahu Jibrilu bil wahyi wa tanzil wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil tawil wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ilahi rabbi antal maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa ila nihayatil jamaah Masjid Al-Istiqomah PTDI. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alimil ulama, para asatid di lingkungan Masjid Al-Istiqomah yang sama-sama kita muliakan. Hadirin jamaah, hadirin hadirat, wabil khusus yang hadir pada siang hari ini, yang insyaallah kita sama-sama senantiasa berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas segala limpahan nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga dengan tidak terasa alhamdulillah wa syukru ala ni'millah kita sudah berada di 2/3 di bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Artinya kalau kata Krisdayanti, tinggal menghitung hari kita akan masuk ke dalam satu bulan Dzulhijjah, di mana bulan yang agung, bulan yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Di bulan itu ada satu kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji yang kelima. Bagi orang yang tidak berangkat, maka punya kewajiban untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang sering disebut dengan al-udhiyah. Syekh Imam Al-Bajuri di dalam kitabnya Al-Bajuri syarah dari kitab Takrib, beliau mengatakan al-udhiyatu, udhiyah itu adalah ismun minan na'am, salah satu nama dari berbagai macam binatang ternak, allati tudbahu yauma idin nahri wa ayyamit tasyrik, yang dipotong pada waktu hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Kan disebut Idul Nahar atau Idul Adha. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib, di mana definisi wajib itu menurut para ulama mayutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi,
Segala sesuatu yang akan diberikan pahala kalau dilaksanakan dan akan disiksa kalau ditinggal. Beliau mengatakan wajib berdasarkan hadis Rasulullah yang mengatakan man wujida sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna. Barang siapa yang Allah berikan kelebihan kemampuan pada hari itu, lalu dia tidak melaksanakan ibadah kurban, maka kata Rasulullah fala yaqrabanna ila musalla. Jangan sekali-kali mendekati ke tempat sholatku. Artinya apa? Orang yang punya kemampuan tapi tidak melaksanakan ibadah kurban secara ruhiyah itu sudah diusir oleh Rasulullah dari masjidnya. Nggak boleh sholat di masjid. Syekh Imam Abu Bakar Al-Jazair di dalam kitabnya Minhajul Muslim, beliau mengatakan kurban itu hukumnya adalah sunnah wajibah. Ini istilah yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazair itu bahasanya sunnah wajibah. Sunnah bagi orang yang tidak mampu, wajib bagi orang yang mampu. Dan setiap tahun bagi orang yang tidak mampu itu hukumnya adalah sunnah, bagi orang yang punya kemampuan hukumnya adalah wajib. Lalu ukuran tidak mampu itu seperti apa? Tasawurnya atau gambarannya para ulama mengatakan, andai kata misalkan hari ini saya punya duit 100.000, atau tanggal 10 Dzulhijjah itu saya punya duit hanya 100.000, dan itu hanya cukup untuk makan saya dan keluarga hari itu, maka itu disebut tidak mampu. Tapi kalau Bapak bilang tidak mampu, motor masih ada, TV 40 in masih ada, tabungan masih banyak, aset yang lain masih banyak, itu bukan mampu, bukan tidak mampu. Namanya apa? PLT alias pelit. Merepet, korek cap jahe, medit, buntut kasiran alias kumed bin bakhil. Namanya itu lengkap. Ya. Jadi ukuran tidak mampu itu kalau hari ini misalkan tanggal 10 Dzulhijjah lalu saya hanya punya uang 100.000 dan tidak punya apa-apa lagi kecuali itu, maka dia dinyatakan tidak mampu. Aneh kan kalau kita ini musim sepeda pada beli sepeda katanya. Musim burung pada beli burung. Musim batu cincin pada beli batu cincin. Musim kurban beli tusuk sate sama arangnya, udah gitu nunggu kupon. Kenyataannya kan seperti itu. Jadi hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban. Lalu kapan peristiwa itu dilakukan atau dari mana asalnya ibadah kurban? Ya, kita semua insya Allah tahu. Itu adalah peristiwa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim itu, kalau kita boleh menganalisa dalam sejarah perjuangan beliau, Nabi yang sukses luar biasa. Sebagai bapak dia sukses mendidik anak-anaknya sehingga menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi Ibrahim itu punya keturunan 4 generasi itu menjadi Nabi dan Rasul dan tidak pernah dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. 4 generasi menjadi Nabi dan Rasul. Sebagai bapak sukses mendidik anaknya. Kadangkala kita kan jadi pengusaha sukses. Jadi direktur di satu perusahaan sukses. Pimpinan di sebuah organisasi sukses. Tapi begitu di rumah menjadi bapak kalang kabut. Anaknya narkoba,
dan lain sebagainya ya. Kalau kita kan tiap hari narkoba ya, nasi karo bakwan. Kalau ibu-ibu paling senang tuh narkoba tuh, narik-narik kolor bapak. Jadi sukses sebagai ayah sehingga anaknya menjadi nabi dan rasul. Kadangkala kita tidak sukses menjadi ayah, tapi sukses menjadi direktur sebuah perusahaan, sukses menjadi ketua partai, sukses menjadi panitia ini, sukses menjadi ini. Tapi mendidik anak banyak orang yang tidak sukses. Maka perlu bercermin kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diberikan gelar oleh Allah Khalilullah. Sebagai seorang suami, Ibrahim juga sukses mendidik istri-istrinya. Karena banyak orang yang punya istri lebih dari satu, tapi tidak bisa akur, tidak bisa sukses. Saya punya teman, mohon maaf, istrinya nggak banyak, cuma 3. Satu di Jakarta, daerah Rawabadak, yang satu di daerah Semper, yang satu di Kulon. Akhirnya bukan ngadu, curhat. Waduh, gimana katanya Kang? Kalau anak saya dari istri yang kedua masuk ke UIN ketemu dengan anak saya yang di UIN dari istri pertama, aduh, bingung nih. Tidak dikenalkan antara satu dengan yang lain, bingung. Sukses sebagai, mungkin dia sebagai di masyarakat, tapi tidak sukses mendidik istri-istrinya. Seumur-umur istri ke-1, ke-2 tidak pernah dipertemukan. Celakanya suatu saat mungkin ini pernah terjadi. Anaknya sama-sama tidak tahu pacaran. Karena dia tidak tahu kalau itu adiknya, kalau itu kakaknya pacaran, lalu setelah saling mengenalkan ternyata itu bapaknya sama. Ini banyak terjadi seperti itu. Ibrahim tidak seperti itu. Sebagai bapak dia sukses mendidik anak-anaknya, sebagai suami sukses mendidik istrinya, sebagai kepala suku, sebagai kepala negara dia sukses mendidik masyarakatnya dari generasi musyrik menjadi generasi yang bertauhid. Itu luar biasa sekali kesuksesan Ibrahim. Nah, yang menjadi pertanyaan, kiat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga dia sukses? Sebagai bapak sukses menjadi anak, subhanallah, luar biasa. Ternyata aset kita itu yang terutama itu adalah keturunan kita. Itu adalah kekayaan kita yang sesungguhnya. Maka doanya, kiatnya yang diajarkan oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim itu pertama tidak pernah berhenti untuk berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Yang pertama berdoa supaya anak cucunya ini menjadi anak cucu yang tidak pernah meninggalkan sholat dan selalu bertauhid. Surat 14 ayat 30 kalau nggak salah. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi selalu berdoa. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Karena ternyata sholat itu adalah barometer. Bagi manusia itu sangat terukur keberhasilan itu dilihat dari kesuksesan di dalam implementasi sholat. Baik sholat ritual maupun sholat aktual. Kalau sholat ritual ya insya Allah ya disebut gampang sih tidak, tapi mudah untuk dilakukan. Sholat berjamaah tepat waktu, syarat dan rukun dipenuhi. Tapi sholat aktualnya, implementasi sholat dalam kehidupan sehari-hari sulit, sangat luar biasa. Kesuksesan kita kan di situ. Kalau bapak udah lama nggak ketemu, pertama ditanya itu sama teman kita siapa? Anak lu udah berapa? Jarang bilang mobil lu udah berapa, kontrakan lu berapa pintu. Tersinggung apa kalau nanya begitu? Tersinggung. Anak udah berapa? Nanti udah lama lagi baru ditanya, anak lu kerjanya di mana?
sekarang jadi apa? Ini kan kalau reunian begitu. Kalau usia 25 tahun yang ditanya, lu kerja di mana? Tuh usia 25 tahun. Usia 30 ditanya lagi, anak lu berapa? Usia 45, anak lu di mana? Ya, usia 50, 60 ditanya, cucunya sudah berapa? Ya, usia 63 tahun nanyanya beda lagi. Teman kita yang udah mati siapa aja ya? Usia 70 tahun nanyanya, kamu siapa? Sambil begitu, kamu siapa? Udah pikun, udah nggak ingat. Jadi doa Nabi Ibrahim itu yang pertama. Yang kedua doanya apa? Minta rizki yang halal. Surat apa? Surat 2 ayat 126. Rabb ij'al hadal balada amina warzuq ahlahu minas samara. Yang ketiga, minta tempat yang ditempatinya itu aman, tentram. Surat 14, surat Ibrahim. Rabb ij'al hadal baladan amina wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Itu yang pertama, tidak pernah berhenti untuk berdoa. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu adalah sosok orang yang pantang menyerah dalam berusaha mencari kebenaran, dalam urusan mencari maisha, mencari rezeki, itu pantang menyerah keluarga Ibrahim. Bagaimana ketika Hajar mencari air untuk ngasih minum anaknya, lari antara Safa dan Marwah bolak-balik 7 kali kan. Yang sekarang dipakai prosesi sa'i antara Safa dan Marwah bolak-balik. Nemu enggak airnya di situ? Tidak. Di mana airnya adanya? Di Hijr Ismail. Maka disebut Zam-Zam itu, Zam-Zam ya Mubarak, Zam-Zam ya Mubarak. Artinya apa? Itulah skenario Allah. Boleh saja kita kerjanya di tempat A, tapi Allah memberikan rezeki di tempat B. Sebagaimana Hajar itu mencari airnya di Safa dan Marwah, tapi airnya justru ada di Hijr Ismail. Begitu gigih di dalam menghadapi sebuah kehidupan, sampai Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbal abdal mu'tarifa wa man kadda ala iyalihi fahuwa kal mujahidi fi sabilillah. Buat Imam At-Tabrani, sesungguhnya Allah itu sangat mencintai terhadap hamba yang kreatif, cerdas. Jadi tidak berpangku tangan dengan keadaan. Abdal mu'tarifah. Jadi Allah sangat mencintai terhadap orang-orang yang senantiasa kreatif, cerdas dalam menghadapi kehidupan. Barang siapa yang sungguh-sungguh di dalam membela keluarganya, dalam mencari maisha, kehidupan keluarga, mencari rezeki yang halal, kal mujahidi fi sabilillah, itu seperti nilainya punya nilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Maka satu dari prinsip maqasidus syar'iyyah itu diantaranya adalah hifdzul mal, menjaga harta kita, mencari harta kita yang halal. Dan itu yang dilakukan oleh Ibrahim. Di dalam mencari kebenaran juga sama. Nabi Ibrahim itu orang yang gigih, pantang menyerah. Lihat di dalam surah 6 ayat 74 sampai 79. Bagaimana Ibrahim ketika ingin mencari eksistensi Allah. Dia keluar dari rumah, kemudian lihat bintang. Oh, mungkin ini Tuhan. Lalu bintang tidak ada, datang bulan. Oh, mungkin ini. Bulan tidak ada, datang matahari. Oh, ini mungkin ini lebih gede. Matahari tidak ada. Yang pada prinsipnya beliau mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Itulah kegigihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak pernah menyerah dalam kehidupan. Dan yang ketiga, prinsip keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Ibrahim selalu mengedepankan kejernihan hati, kesucian hati. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah 26, surah Asy-Syu'ara ayat 98 dan seterusnya. Situ Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah,
Jangan kau hinakan kami ini ketika hari pembalasan nanti. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari di mana anak dan semua harta tidak bermanfaat pada hari itu kecuali dengan membawa hati yang bersih. Maka hati yang bersih ini menjadi tolak ukur bagi Nabi Ibrahim dalam meraih sebuah keberhasilan. Semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini Allah berikan kepada kita kekuatan untuk membersihkan hati kita, beribadah semaksimal mungkin sehingga kita menjadi sukses seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Adanallahu wa yakum ajma'in wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.